Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Dewi Wijaya dari kelas MA 19A4. Di sini saya akan membahas tentang pengertian perubahan dari bab 1 buku manajemen perubahan. Untuk pertama itu mengenai pengertian perubahan. Nah, dalam buku tersebut, perubahan itu upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Nah, teman-teman, banyak sekali orang yang tidak suka akan perubahan. Namun, seiring berjalannya waktu kita dapat menghindari apa yang namanya perubahan, karena seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman pula kita dituntut untuk menjalankan apa yang namanya perubahan itu sendiri. Pada hakikatnya kita itu akan terus mengalami yang namanya perubahan. Nah, dari situ kita membutuhkan manajemen perubahan agar mengetahui sistem yang terdapat dalam manajemen perubahan itu sendiri. Manajemen perubahan itu sangat dibutuhkan dalam proses perubahan. Namun pada kenyataannya banyak sekali orang yang menolak akan perubahan tersebut. Apa sih dan kenapa sih orang tersebut menolak adanya perubahan? Mari kita simak. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan beberapa alasan mengapa seseorang kontra terhadap perubahan. Yang pertama itu takutnya kehilangan kekuasaan, dan yang kedua kehilangan keterampilan, ketiga itu kegagalan kerja, keempat ketidakmampuan menghadapi masalah baru, dan kelima kehilangan pekerjaan. Karena setiap perubahan yang dijalankan itu tidak selalu mulus, maka dari itu seseorang sangat-sangat takut akan perubahan, menjadi parno sendiri terhadap adanya perubahan. Jadi sebelum adanya perubahan, orang selalu mewanti-wanti dirinya siap untuk berubah atau tidak. Nah, selanjutnya masalah dalam perubahan. Dalam perubahan itu pasti terdapat masalah-masalah yang terjadi. Contohnya seperti penolakan atas perubahan itu sendiri. Penolakan tidak seluruhnya bersifat negatif, karena adanya penolakan juga kita bisa tahu bahwa perubahan itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa jenis atau contoh penolakan itu bisa bersifat eksplisit ataupun implisit. Eksplisit itu yang bersifat secara terang-terangan seperti berdemonstrasi atau penolakan, mogok kerja, atau ada pula yang bisa disebut mengancam atau sejenisnya. Nah, kalau misalkan implisit itu seperti menurunnya kualitas kerja, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengapa sih perubahan ditolak. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa sumber. Ada 6 sumber penolakan atas perubahan. Yang pertama yaitu inersia struktural. Apa sih inersia struktural? Nah, inersia struktural adalah penolakan yang berstruktur lah. Nah, di dalamnya terdapat tujuan, ada uraian tugas, ada disiplin, dan ada struktur tentunya. Nah, jika perubahan ini terus dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas terganggu. Yang kedua yaitu fokus perubahan berdampak luas. Jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan sulit berjalan lancar. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa jika suatu bagian diubah, maka bagian lain pun bisa terpengaruh olehnya. Yang ketiga yaitu inersia kelompok kerja. Yang keempat ancaman terhadap keahlian. Yang kelima ancaman terhadap kekuasaan yang telah mapan, dan yang keenam adalah ancaman terhadap alokasi sumber daya. Nah, hal tersebut merupakan sumber-sumber penolakan atas perubahan. Selanjutnya yaitu mengatasi penolakan atas perubahan. Menurut Koch dan Franz Jr., ada 6 taktik yang bisa digunakan untuk mengatasi resistensi perubahan. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Berikanlah penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Karena dengan komunikasi semua akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu partisipasi. Ajak semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator, biarkan anggota organisasi yang mengambil. Nomor 3 yaitu memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Berikan pelatihan-pelatihan agar tidak
selalu cemas atau merasakan takut akan perubahan. Memang memakan waktu, namun akan mengurangi Selanjutnya yaitu nomor 4, negosiasi. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Misalnya dengan serikat pekerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Nah, yang kelima yaitu manipulasi dan kooptasi. Apa sih manipulasi dan kooptasi? Nah, manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengatur hal yang negatif, sebarkan rumor, dan lain sebagainya. Nah, kooptasi, apa sih kooptasi itu? Kooptasi adalah dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin penentang perubahan dalam mengambil keputusannya. Nah, yang terakhir itu paksaan. Terakhir, taktik ini adalah paksaan, memberikan ancaman dan jatuhkan hukum bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Di sini ada beberapa peningkatan kesadaran akan pelayanan yang berkualitas, perubahan dalam arti luas. Yang pertama yaitu respon, terencana atau tidak terencana. Yang kedua yaitu kekuatan dan desakan ekonomi. Yang ketiga, banyak institusi beradaptasi atau melakukan perubahan agar survive. Yang keempat yaitu perubahan terjadi dan reaksi tetap akan ada. Untuk itu, setidaknya ada 3 pelaku perubahan. Yang pertama, pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi adalah mereka yang memiliki kekuasaan formal dan dianggap sah. Yang kedua, para pendorong dan penganjur perubahan adalah mereka yang memandang perlunya perubahan karena telah melihat dan membandingkan sesuatu yang baik di lain tempat. Yang terakhir yaitu para fasilitator perubahan. Mereka yang memiliki kewibawaan dan diakui serta dikenal sebagai pemimpin, informal dan yang memudahkan proses timbulnya perubahan. Selanjutnya yaitu ada usaha-usaha perubahan dari pelaku. Sering mendapat sambutan baik karena, di sini akan saya sebutkan. Yang pertama, membawa ide-ide segar dan baru. Yang kedua, berani menentang status quo. Status quo, apa sih status quo itu? Status quo adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu memiliki potensi untuk menciptakan suatu jaringan kerja baru. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik pelaku perubahan. Karakteristiknya apa aja sih? Yang satu, memiliki pemikiran dan ide-ide inovatif, bersemangat dan berani. Yang kedua, selalu mencari hal-hal baru yang menantang dengan mempertimbangkan risiko yang tidak terlalu tinggi. Yang selanjutnya yaitu ingin selalu ada. Nah, ada pula tipe-tipe perubahan organisasi. Yang pertama adalah development change, 2 transitional change, dan 3 transformation change. Development change adalah perubahan kecil berupa pengembangan organisasi, perbaikan ala kadarnya, dan memerlukan waktu sampai 1-2 tahun. Ini contohnya seperti rancangan mata kuliah, perbaikan perguruan tinggi. Nah, yang kedua transitional change, perubahan transisi, misalnya berupa perubahan kurikulum atau keterkaitan antar mata kuliah, dan membutuhkan waktu 3-5 tahun. Yang terakhir yaitu transformation change, perubahan transformasi yang fundamental dan berdampak drastis, misalnya perubahan struktur, pengangkatan pegawai, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan waktu mulai dari 1 tahun sampai 1 dekade ke depan. Selanjutnya yaitu memfisikakan perubahan. Ada 2, buat SWOT analisis. SWOT analisis adalah identifikasi gap antar visi kini dan visi mendatang. Yang kedua, cara atau langkah yang dilakukan. Yang pertama, mendaftarkan semua hal yang hendak dirubah. Kedua, mengidentifikasi hal-hal yang hendak dirubah, penting atau tidak penting. Yang ketiga, buat skala prioritas dari yang terpilih untuk dikerjakan. Dan yang terakhir adalah tetapkan dan fokuskan langkah kunci perubahan. Ada 4 kategori orang atau lembaga yang terkena dampak perubahan. Yang pertama, kritikal, orang lembaga potensial atau penting yang setuju perubahan. Nah, yang kedua, periferal, orang biasa atau lembaga yang tidak punya peran yang setuju perubahan. Yang ketiga, kritikal yang tidak setuju dan menentang perubahan. Selanjutnya yang terakhir adalah periferal yang tidak setuju perubahan.
Nah, selanjutnya yaitu cara memperoleh dukungan dan menetralisir mereka yang menentang perubahan. Di sini terdapat 6 pernyataan cara-caranya. Yang pertama yaitu tunjukkan dan sebutkan para pendukung yang lain, baik dalam maupun luar. Karena dengan hal tersebut bisa membuat orang percaya bahwa si organisasi perubahan itu ternyata dapat dukungan dari orang-orang besar atau orang-orang yang terkenal. Nah, yang selanjutnya itu adakan lobby ke dalam, adakan pertemuan dengan banyak orang demi kepentingan, kebaikan dan keuntungan bersama. Yang ketiga, dapatkan dukungan dari orang atau lembaga potensial dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, selanjutnya yang nomor 4, adakan percobaan perubahan kecil-kecilan meskipun dengan keberhasilan ala kadarnya. Karena dengan percobaan maka semua orang jadi tahu, oh seperti ini loh perubahan. Oh, mengenalkan sesuatu kepada orang-orang yang ingin berubah atau yang menolak perubahan. Jadi kita harus mengetahui dan menentukan apa sih yang cocok untuk perubahan tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima adalah buat data pendukung kuantitatif dan bukti-bukti nyata. Yang keenam, adakan dan nyatakan perbandingan dengan institusi lain dalam maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah yang perlu ditempuh sebelum mengimplementasikan perubahan. Yang pertama, identifikasi orang atau lembaga yang bakal terkena dampak perubahan. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu orang-orang yang akan terkena dampak-dampak dari perubahan tersebut. Yang kedua, bagi mereka yang terkena dampak, identifikasikan yang memegang peranan penting maupun yang biasa. Yang ketiga, identifikasi mereka yang mau pro atau setuju dan mau bekerja sama maupun yang menentang, dengan cara menyusun pemetaan dan rencana kerja. Yang keempat, kembangkan cara memperoleh dukungan dan menetralisir mereka yang menentang inisiatif perubahan. Dan ada pula hal-hal penting dalam pembentukan tim. Yang pertama, pemilihan anggota tim, seperti kekuasaan informal, pemimpin opini, dan kedua, tujuan realistik saja, jangan muluk-muluk. Nah, yang ketiga, batas waktu rencana dengan tanda pengingat. Keempat, menyatakan rencana